Baik, kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli. Baik, anak-anak bapak semua, hari ini kita sudah masuk pertemuan yang kelima. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh pada pertemuan kali ini, bapak absen dulu ya. Amin. Hadir. Kakak Syarif, hadir Pak. Irwan, hadir Pak. Baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Aku enggak. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang arti puasa. Saat ini kita akan belajar tentang umroh. Umroh sama dengan halnya prakteknya seperti dengan haji. Haji ibarat kata adik kakak, haji itu abangnya, umroh itu adiknya. Ada yang tahu apa itu pengertian umroh? Baik, umroh adalah ketika kita melakukan perjalanan dari tanah air Indonesia ke Mekah ataupun ke Masjidil Haram. Jadi umroh itu melaksanakan sesuatu hal seperti halnya dengan haji. Kalau haji itu wajib, umroh itu hanya sunnah saja. Nah, maksudnya apa? Dalam praktek ibadah haji itu ditentukan tahunnya kapan, bulannya kapan, waktunya kapan. Tapi ketika kita belajar umroh ataupun kita umroh, itu tidak ditentukan mau kapan saja. Mau itu kita sedang berpuasa, mau itu kita sedang musim hujan, musim salju dan segala macamnya. Segala waktu boleh umroh. Rukun-rukun umroh. Apa aja rukun-rukun umroh? Pamit. Balik. Balik. Betul. Balik. Kenapa harus balik? Apakah Pak boleh nggak kalau belum balik kita ke sana umroh? Boleh, tapi itu tadi itu tidak menjadi syarat utama untuk kita melaksanakan umroh. Kalau rezekinya berlebih, orang tuanya kaya dan segala macamnya, ataupun dia dapat hadiah dari misalnya gubernur yang sering terjadi karena dia habis Quran ataupun dia memberikan prestasi, itu boleh umroh. Tapi tadi syarat wajib umroh ketika apakah ibadah itu sah dilaksanakan, yang pertama balik. Yang kedua, iya benar, pasti tentunya Islam. Karena ini umat Islam, bukan umat Kristen atau dan segala macamnya. Yang kedua itu ada niat. Niat ihram. Apa itu niat ihram? Niat ihram itu adalah ketika kita ingin melaksanakan umroh. Kalau kita di pesawat, sebelum kita pesawat landing di kota Makkah Al-Mukarramah, itu kita niat ihramnya di pesawat. Tapi ketika kita landingnya, turunnya di Madinah Al-Munawwarah, itu niatnya kita ada yang namanya Bir Ali namanya. Nah, Bir Ali itu semua orang yang ingin ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh, itu kita akan berniat di situ.
Nah, adik-adik semua, anak-anak bapak, banyak orang ingin berumroh, banyak orang ingin beribadah haji, tapi tidak bisa dilaksanakan karena apa? Karena umroh ini merupakan panggilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, kepada hambanya. Itulah kenapa ketika kita berumroh ada kata-kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku menerima panggilanmu dan aku sudah berada nih di kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Setelah niat ihram, apa yang dilaksanakan? Tentu yang putar-putar itu apa namanya Pak? Tawaf. Tawaf, benar. Main bola. Berapa menit lagi waktu kita? Yogi, 3 menit Pak. 3 menit. Nah, tawaf. Tawaf itu sama, haji juga 7 kali tawafnya. Umroh sama dengan 7 kali juga tawafnya. Nah, kalau kurang gimana? Batal, tidak sah tawafnya. Ataupun kalau kita misalkan kurang, maka itu akan kena dam. Atau misalnya saat itu ini ibadah, kan setelah kita niat nanti ada hal-hal yang dilarang ataupun hal-hal yang dibolehkan, seperti ketika sudah niat ihram kita tidak boleh lagi menutup kepala kita. Makanya orang-orang yang di pelataran Masjidil Haram itu tidak ada yang pakai peci kecuali imam, kecuali yang muazzin, kecuali askar. Jamaah semuanya itu nggak ada pakai peci. Nah, tawaf 7 kali. Setelah tawaf apa? Paling lama nggak balik. Ada namanya Tugas. sa'i. Terselesai. Sa'i ini 4 Juni. mengangkat kisah daripada Nabi siapa? Safa dan Hawa, Nabi Ismail. Kita persingkat saja, setelah sa'i ada namanya tahallul. Tahallul ini apa? Memotong sebagian rambut saja. Tapi lebih afdolnya memotong seluruh bagian rambut kepala, atau bisa kita bilang itu dengan botak. Setelah itu baru tuntas tahallul, maka sahlah rukun-rukun iman kita, maka kita dinyatakan sudah pernah melaksanakan umroh ataupun sahlah sudah ibadah umroh kita. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, karena waktu kita juga singkat, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan. Cukup ya? Dari Kakak Syarif mungkin? Dari Irwan? Cukup Pak? Baik, karena cukup, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Hal-hal yang dilarang ketika, catat, boleh dicatat. Hal-hal yang dilarang, apa saja hal-hal yang dilarang ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan umroh ataupun sudah niat untuk ihram. Nah, nanti dicatat. Besok pagi Bang Irwan boleh dikumpulkan kepada Bapak di meja Bapak ya. Baik Pak. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.